Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih gitu loh. Jadi mumpung sekarang di awal bulan suci Ramadan ya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita di sini bertobat, memperbaiki diri kita mumpung kita berada di bulan yang sangat suci ya. Jadi Anda semuanya itu juga harus tabah, tetap semangat, tidak ada cerita malas-malasan, tidak ada cerita stres, tidak ada cerita panik karena sesuatu yang terjadi itu adalah bonus dari dalam sebuah kehidupan kita gitu loh. Dan bonus ini kalau tidak kita nikmati, kita yang rugi gitu loh. Jadi mumpung Tuhan memberikan bonus melalui sebuah cobaan, nanti Tuhan akan memberikan suatu hadiah melalui sebuah rezeki. Jadi Anda semua itu harus tetap semangat, harus tetap menghilangkan rasa panik, menghilangkan rasa stres yang terlalu berlebihan ya. Oke, jadi seperti judul video saya hari ini, dua pinjol yang sangat kejam ya. Dan ini nyaris dibiarkan oleh otoritas jasa keuangan. Saya juga tidak tahu ya, ada apa di balik ini, permainan apa yang sedang terjadi, atau skema apa yang sedang dimainkan, saya juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas, yang saya lihat sesingkat pengetahuan saya yaitu ini pinjol sangat kebal banget gitu ya. Bahkan tidak tersentuh sama sekali, tidak tergesek sama sekali, tidak tertegur sama sekali, saya juga tidak tahu. Kalau saya rasa OJK sudah mengetahui berdasarkan dari laporan teman-teman semuanya, tapi entah kenapa hari ini seakan itu tidak tergubris ya. Jadi sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini, buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu ya. Mudah-mudahan awal Ramadan ini adalah bulan yang baik bagi saya ataupun teman-teman yang menonton saat ini, dan juga menjadi sebuah keberkahan untuk channel ini. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport atau sudah mendukung channel Solusi Hutang. Saya ucapkan terima kasih lah buat Anda semuanya tanpa kecuali hari ini gitu ya. Dan saya selalu berharap ini, mudah-mudahan semua teman-teman di sini puasanya lancar semua ya. Jadi video kita hari ini yaitu dua pinjol raksasa yang tidak tersentuh oleh OJK dengan melakukan penagihan di luar etika. Ya. Pinjol apa itu Bang? Penasaran ya? Pinjol apa itu Bang? Ya seperti biasa gitu loh. Karena ini banyak banget, memang banyak banget, saya juga bingung ya. Mulai dari pinjaman multigunanya sampai ke jual beli HP. Ya yaitu Aku Laku sama Kredivo. Ya. Ini ngeri banget ini. Dan kita beri satu bonus home credit. Berarti 3. Ya. Ini nyaris tidak tersentuh gitu loh. Ya. Nggak tergesek sama sekali. Saya juga bingung ini kenapa gitu loh. Ya. Atau sengaja OJK membiarkan, FPI membiarkan, atau pura-pura buta, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu, atau kayak mana gitu loh. Ya. Padahal itu korbannya sudah banyak itu. Ya. Orang yang ngirim email ke saya, Bang, kejamnya Aku Laku, Bang. Bang, kejamnya Kredivo, Bang. Ya. Bang, nyarinya home credit, Bang. Banyak gitu loh yang memberikan laporan kepada saya gitu. Tapi yang saya bingung kan, saya selalu arahkan, saya bilangin, coba dong itu karena pinjol legal. Seperti poin dari OJK sendiri, dia tidak akan menangani pengaduan dari pinjol ilegal. Tapi kalau pinjol legal, mereka akan menangani. Ya, coba dong aduin ke sana. Ya. Banyak yang bilang, Bang, tidak direspon, Bang. Katanya one prestasi, kita ingkar janji. Benar, sepihak jawabannya benar. Anda tanyakan apaan gitu loh. Nyatanya teman-teman ini bertanya, misalnya dengan versi mereka, bagaimana cara ini, kenapa ini tiba-tiba melakukan penagihan di luar SOP, sementara kami sudah menyatakan kami belum sanggup, kami belum mampu, kami lagi mengusahakan dan kami minta jeda waktu. Ya. Oh, berarti mereka minta solusi. Tapi entah kenapa jawaban itu saya akan nggak nyambung sama dengan video-video saya sebelumnya. Saya juga bahas tentang itu. Saya juga bilangin pertanyaan ini nggak nyambung. Ada yang bertanya tentang soal tenor yang selalu ditipu, jawaban OJK malah restrukturisasi.
ya, atau relaksasi. Ada yang bertanya tentang segi penagihan, jawaban OJK adalah itu wan prestasi dan itu wajar. Masa hal seperti itu dibilang wajar gitu loh, ya. Bayarin aja hutang Anda dulu, nanti kalau misalnya hutang sudah dibayar lengkap dengan bunga-bunganya, mereka masih melakukan penagihan di luar SOP, berarti baru kami tindak lanjuti. Jadi seakan ini nggak nyambung gitu loh, ya. Cuman yang jadi pertanyaan saya, walaupun saya tahu ini ya solusi apa yang harusnya Anda lakukan hari ini ketika Anda mengalami hal yang sama seperti itu, tapi yang saya herankan, kita kehilangan satu lembaga yang poinnya sangat penting di tengah perbankan Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Adapun AFPI itu dibentuk oleh OJK berdasarkan dari pinjaman online. Tapi OJK aja yang wewenangnya lebih besar tidak mampu mengatasi ini, bagaimana dengan AFPI? Jadi orang ini seakan-akan saling lempar ini. Kata OJK ke AFPI, kata AFPI ke OJK. Ya, nanti antara orang dua nih saling lempar-lemparan, baru dilempar ke Satgas Waspada Investasi. Baru arahkan ke polisi, itu sudah mengarah dengan tindakan pidana yang begana yang begini gitu loh. Jadi saya pribadi ya, saya menganalisa itu rasanya ini sudah tidak cocok gitu loh. Di mana kesalahan ini? Apa yang sedang terjadi? Ya, tema apa sih yang sedang dimainkan gitu loh? Ya, apakah rupiah ini sudah main ke semua sisi atau sudah mengisi ke semua rongga yang terbuka atau kayak mana gitu loh, ya. Berapa lama aku laku tiap hari menekan orang gitu loh, mendatangkan DC-nya ke rumah. Dulu saya juga update videonya, ya. Itu sampai melakukan tindak kekerasan, sampai melakukan teriak-teriak, sampai ngancam-ngancam. Akhirnya saya upload videonya. Dan sekarang masih dilakukan dengan hal yang sama. Mereka menagih dengan ormas katanya, mau mendatangi RT ataupun RW gitu loh, dengan mengucapkan kata-kata kasar yang seharusnya di bulan ini tidak lahir lagi ucapan itu. Tahan dulu untuk 1 bulan ke depan, ya. Hargai juga, mereka juga banyak yang muslim, mereka juga pengen beribadah. Di satu sisi mereka salah karena mereka tidak bayar, di sisi lain beri juga toleransi sebagai kita manusia gitu loh, ya. Atau jangan-jangan penagih itu tidak manusia semuanya atau kayak mana gitu loh. Jadi saya bingung di sini, ya. Belum lagi kredipo yang tiap saat, ya, kredipo ini tiap saat ingin memproses orang ke jalur perdata, tiap saat ingin memproses orang ke jalur pidana, tapi hanya tiap saat aja, tapi nggak pernah terbukti sampai sekarang, ya. Orang selalu diancam melalui email, ya. Kalau Anda tidak membalas chatan ini, siap, kami akan limpahkan semua ini ke penagih lapangan kami dan Anda akan dituntut berdasarkan hukum yang berlaku tentang KUHP Perdata ini. Ngeri gitu. Mendengar aja ngeri, ya. Bagaimana mereka yang tidak mengetahui sama sekali dari seluk-beluk dari segi penagihan ini, ya. Saya udah kebayang itu stres mereka seperti apa gitu loh. Ditambah lagi mereka mengadu ke Otoritas Jasa Keuangan tidak mendapatkan jawaban yang sebagaimana mesti, ya. Itu ukurannya ini sudah menjadi PR yang besar, ya. Saya berulang kali itu di setiap video, saya berulang kali. Ya, mungkin teman-teman bertanya, Bang, kenapa nggak langsung aja ke Otoritas Jasa Keuangan, Bang? Saya pernah, ya. Saya coba telepon itu, layanan pengaduan itu saya uji dulu. Sebelum saya bicara ini, saya uji dulu. Memang nggak nyambung, memang. Ya. Saya telepon, dialihkan ke sini. Saya chat, dialihkan ke sini. Jadi memang nggak nyambung gitu loh. Adapun saya tanya, di mana sih tempat saya untuk bertanya jawab? Oh, bukan ini, Pak. Ini ruang pengaduan. Oh ya, oke. Ada nggak nomornya yang bisa saya untuk klarifikasi atau kayak mana gitu loh. Ya, karena saya jauh di Kota Padang. Jadi kalau saya temui Otoritas Jasa Keuangan yang ada di Padang itu, saya yakin nggak akan nyambung juga gitu loh. Karena di Padang belum begitu banyak gitu ya yang terjebak di pinjaman online. Tapi kalau untuk kota-kota besar kayak Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur itu udah hampir menyeluruh pusat mereka ke sana semuanya. Ya. Makanya yang lebih memahami itu Otoritas Jasa Keuangan yang pusat gitu loh. Jadi seperti itu. Pasti kalau saya datang pun ke Otoritas Jasa Keuangan yang di Padang, pasti dia akan lempar batu. Ini keputusan dari pusat gitu loh. Kalau kami di sini cuman menjalankan, kami di sini cuman mengerjakan, pasti seperti itulah alasannya semuanya gitu loh. Makanya saya tidak gubris ke sana gitu loh, ya. Ditambah lagi dengan home credit, ya, yang selalu mengontarkan ancaman menggunakan lawyer. Ini sirat inilah, entah sirait apa lah, saya juga bingung gitu kan. Ini kenapa lah pada membanjiri dengan lawyer lah,
dengan hukum perdata, dengan hukum pidana gitu loh. Tagih aja orang itu, tagih aja gitu loh. Ya. Tanpa kita melakukan penekanan. Kenapa? Kalau orang yang kita tekan tahu bahwa penekanan ini tidak benar, makin tidak mau bayar mereka. Ya. Tapi itulah dihantam terus-terusan. Kami sudah siap, kami dari lawyer ini, kami diwakilkan dan kami dikuasakan oleh pihak Home Credit untuk menanyakan penagihan Anda. Bagaimana ini? Selalu itu dilontarkan. Ya. Saya kebayang, saya nggak bisa memikirkan lagi bagaimana dengan orang yang tidak mengetahui sama sekali stresnya, aduh, gitu loh. Dan mereka mempunyai otoritas jasa keuangan, tapi seakan tidak ada, perpanjangan tangan tidak ada. Mereka juga bingung mau mengadu kemana. Ya, cuman buat teman-teman semuanya, saya simpelin aja ya. Kembali ke opsi-opsi saya sebelumnya. Kalau memang ini sudah terjadi sama Anda, kayak penekanan dari aku laku, email yang sering dari Home Credit ataupun Kredivo, tahan pembayarannya. Ya. Jangan Anda ikuti, karena gini, saya perhatikan, saking Anda ikuti ketika Anda mendapatkan satu tekanan dari pinjol ini akan menjadikan ancaman ini berantai. Ya. Karena dia merasa sukses melakukan pengancaman kepada Anda dan mereka mendapatkan suatu tagihan, sehingga mereka akan melakukan ke orang berikutnya. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, bukan buat Anda aja hari ini, tapi buat semua orang aja. Gitu loh. Ketika Anda mendapatkan ancaman, tolong tahan pembayarannya. Tahannya bagaimana, Bang? Tahannya jangan dilanjutkan transfer, tunggu mereka datang. Ya. Supaya apa? Supaya ancaman ini tidak berlanjut. Dengan Anda menunggu, ya, Anda menstop dari sebuah pembayaran Anda, mereka akan berpikir berarti ancaman mereka tidak mempan untuk diri Anda. Dengan hal seperti itu, untuk kedepannya mereka juga tidak mau mengancam orang-orang lainnya, karena dia belajar dari Anda ini. Ya. Tapi kalau dia sukses dalam sebuah pengancaman, mengambil tagihan dari Anda, mereka akan melakukan hal yang sama kepada orang berikutnya. Ya, buat teman-teman semua, ketika Anda diancam dan ditekan baik Home Credit, Kredivo ataupun aku laku, tahan pembayarannya. Ya, lanjutkan pembayaran secara offline, tanya mereka, suruh mereka datang, nanti berhadap-hadapan, tanya jawablah di situ. Ya. Jadi mungkin dari saya cuman itu dulu, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Dan buat teman-teman semuanya, hari ini saya ucapkan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Mungkin saya mewakili semua kru dari Solusi Hutang ya. Dan semoga saja puasa kita bisa tetap lancar dan kita beribadah dengan khusyuk, tidak ada yang stres dan tidak ada yang panik lagi ya. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga mau follow Instagram saya juga boleh @mendibroni.